Oke, selamat pagi anak-anak kelas 8. Kita sudah berbicara tentang tekanan jet padat, kita sudah berbicara tentang tekanan jet cair. Tapi masih banyak di antara kalian yang belum mengerjakan soalnya. Tolong itu kamu segera selesaikan. Ada 3 hukum-hukum dalam jet cair itu yang akan kita bahas. Yang pertama ada hukum Pascal. Yang kedua nanti ada hukum pokok hidrostatis. Sama yang ketiga nanti ada hukum Archimedes. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama adalah hukum Pascal. Bunyinya ini, bahwa tekanan yang diberikan pada jet cair dalam ruang tertutup itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar, gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam plastik, misalnya Bapak buat ada jet cair. Nah, jadi jet cair itu akan menekan ke segala arah dengan nilai yang sama. Gitu dia. Itu bunyinya. Jadi tekanan jet cair itu ke segala arah dengan nilai yang sama. Gitu ya. Sama besar. Ilustrasinya biasanya dibuat dengan hidrolik. Hidrolik atau bentuknya seperti ini. Jadi ketika di A, dalam hal ini adalah perhatikan ada gaya, ada luas penampang. Besar tekanannya itu yang kita gunakan di sini masih F per A ya. Nah, gitu dia. Ini ibaratnya ada piston. Ini jet padat ini menekan. Ini di sini air nih. Jadi biasanya kalau misalnya kalian sudah pernah lihat hidrolik itu yang ngapain mobil di Dorsmer, biasanya itu begitu bentuknya. Jadi di sini kamu tekan, mobilnya akan naik ke atas. Jadi ketika misalnya kamu berikan gaya di sini dalam penampang sebesar A1, maka dalam hal ini P-nya adalah F1 per A1. Itu besar tekanannya, maka tekanan yang kamu berikan di sini akan diteruskan ke sini dengan nilai yang sama besar. Nah, gitu dia. Jadi konsep rumusnya sederhana di sini, hanya tinggal P1 itu sama dengan P2. Artinya tekanan tempat pertama itu sama dengan tekanan tempat kedua, gitu ya. Dengan konsep rumus yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Langsung saja ke dalam contoh soalnya supaya bisa dibedakan. Katakan misalnya 4 cm kuadrat. Berarti di sini luasnya 4 cm kuadrat. Ya. Kemudian di sini luasnya adalah 10 cm kuadrat. Di sini ada mobil. Kamu sedang mau angkat mobilnya dengan massa mobilnya 1 ton. 1 ton atau 1000 kilo. Nah, jadi di sini yang pertanyaannya berapa F1 yang harus diberikan? Berapa F1 yang harus diberikan? Nah, dengan konsep rumus yang tadi bahwa P1 sama dengan P2, itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, dengan besar F1 yang sedang ditanya, dengan A-nya sudah ada. Ya. Kemudian F1 per A1. Pertanyaannya Pak, F2-nya berapa? Nah, jika massanya yang diberitahukan di salah satu penampang itu, ya, maka gaya yang kamu gunakan adalah gaya berat benda itu sendiri. Ngerti ya? Ya. Jadi kalau misalnya ini ditanya nih, tapi ini kan massa mobil dikasih tahu, maka di sebelah ini di F2-nya ini, F2-nya yang kita kasih adalah berat benda itu. Ngerti ya? Jadi yang kita kasih adalah berat benda itu sendiri. Nah, jadi F1 per A1 sama dengan W2 per A2. Nah, jadi ini kan massanya 1000 kg, berarti beratnya adalah 10.000. Ya kan? 10.000 berarti 10.000 per... Nah, ini di sini nih kamu nggak usah bingung kenapa Pak kita nggak rubah. Nah, ya. Jadi supaya waktu lebih efektif, misalnya cm 10 cm. Nggak usah, karena kan pikiranmu Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau ya. Jadi dalam hal ini kamu nggak usah rubah pun biar waktumu cepat ya. Karena sentimeter dengan sentimeternya juga akan habis kok. Nah, di sini tetap Newton satuannya. Jadi F1 per A1 dengan luasnya, kemudian ini beratnya adalah 10.000 tadi per 10. Jadi dapat 4.000 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan di sini adalah sebesar 4.000 Newton. Ya, satu-satulah kita bahas ini dulu, semoga kau bisa memahaminya.